Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bilqis Wafa Azizah dan teman-teman sekelompok saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Oleh sebab itu, perkenalkan teman-teman sekelompok saya. Ayumi Mutmainah, Benediktus Yohanes, dan Bunga Maharani. A. Berwawasan lingkungan dan keberlanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan adalah suatu upaya untuk melestarikan lingkungan dengan diadakannya suatu pembangunan yang didasari oleh sumber daya alam dan berada pada tempat yang indah dan sejuk, jauh dari berbagai macam polusi, guna untuk menjaga kelestarian alam dan membantu peningkatan sumber daya alam yang hampir rusak. Pada prosesnya, pembangunan ini mengoptimalkan manfaat sumber daya alam manusia, dan ilmu pengetahuan, dan menserasikan tiga komponen tersebut sehingga dapat berkesinambungan. Tujuan dari pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan agar masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Untuk itu, dalam pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan keadaan lingkungan agar ekosistem lingkungan tidak terganggu. Sumber daya alam merupakan penopang kehidupan penduduk yang perlu dijaga kelestariannya. Pokok-pokok pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan. 1. Inventarisasi sumber daya alam. 2. Pemanfaatan teknologi yang memadai. 3. Menilai dampak terhadap lingkungan hidup. 4. Rehabilitasi sumber daya alam. 5. Pendayagunaan wilayah dengan tidak merusak lingkungan hidup. B. Dampak pembangunan. Pembangunan merupakan upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pembangunan dapat menciptakan kemajuan dalam bidang ekonomi, teknologi, dan politik. Pembangunan ekonomi, teknologi, dan politik yang berlangsung dengan cepat seringkali memberikan dampak positif ataupun negatif bagi lingkungan sekitarnya. Pembangunan dikatakan dapat memberikan dampak penting apabila di dalam prosesnya menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar pada lingkungan yang mengalami proses pembangunan. Meningkatnya pembangunan di bidang ekonomi, teknologi, dan politik menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa, terutama yang disediakan oleh alam. Hal ini menyebabkan meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga tekanan terhadap keberadaan sumber daya alam juga turut meningkat. Tekanan yang terjadi secara terus-menerus dapat mengancam keberlangsungan hidup organisme di lingkungan tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru yang tidak ramah lingkungan dan kurangnya etika serta perilaku yang berpihak pada kepentingan pelestarian lingkungan juga turut memberikan andil dalam proses penurutan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. UU Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 18 menyatakan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan perlu dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. C. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Pengertian: analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Tujuan AMDAL untuk membantu masyarakat mendapatkan ilmu dan informasi terkait rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan mereka. AMDAL atau analisis dampak lingkungan merupakan kajian mengenai dampak dari pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan di lingkungan hidup tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Fungsi AMDAL: 1. Bahan perencanaan pembangunan wilayah. 2. Membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan
lingkungan hidup dari rencana usaha dan kegiatan. 3. Memberikan masukan dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha dan kegiatan. 4. Memberi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 5. Memberikan informasi terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. 6. Tahap pertama dari rekomendasi tentang izin usaha. 7. Merupakan scientific dokumen dan legal dokumen. 8. Izin kelayakan lingkungan. Manfaat AMDAL bagi pemerintah. 1. Menjaga dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. 2. Menghindarkan konflik dengan masyarakat. 3. Menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. 4. Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Manfaat AMDAL bagi pemrakarsa. 1. Menjamin adanya keberlangsungan usaha. 2. Menjadi referensi untuk peminjaman kredit. 3. Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum. Manfaat AMDAL bagi masyarakat. 1. Mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan. 2. Melaksanakan dan menjalankan kontrol. 3. Terlibat pada proses pengambilan keputusan. Jenis AMDAL. 1. AMDAL tunggal, yakni hanya satu jenis usaha atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membandingi usaha atau kegiatan. 2. AMDAL terpadu atau multisektoral, merupakan suatu hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha atau kegiatan terpadu yang direncanakan terhadap LH dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membandingi kegiatan tersebut. D. Pelaksanaan AMDAL. 1. Proses penapisan wajib AMDAL. Proses ini digunakan untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. 2. Proses pengumuman. Merupakan proses yang wajib dilakukan suatu instansi yang bertanggung jawab pada pemrakarsa kegiatan untuk menyampaikan dan mengumumkan rencana kegiatan kepada masyarakat sebelum melakukan penyusunan AMDAL. 3. Proses pelingkupan, yaitu proses awal yang dilakukan untuk menentukan lingkup permasalahan dari mengidentifikasi dampak yang akan terjadi terkait dengan rencana kegiatan. 4. Penyusunan dan penilaian KANDAL. Proses penilaian KANDAL dilakukan secara bertahap, yaitu 1. Penerima dokumen KANDAL. 2. Evaluasi dokumen KANDAL. 3. Penilaian dokumen KANDAL. 4. Pembuatan SK KANDAL. 5. Kesepakatan KANDAL. 6. Penilaian KANDAL RKL, RPL. 7. Persetujuan kelayakan lingkungan. Dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu 1. Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan kegiatan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. 2. Penerbitan keputusan wajib menyantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.